Mobil Kijang ludes terbakar di Lamongan, seluruh penumpang selamat. Jelang Idul Adha jadi berkah bagi pedagang kambing online di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Senang sekali saya Aisyah Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda, dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Sebuah mobil Kijang yang ditumpangi satu keluarga asal Kabupaten Mojokerto ludes terbakar saat berhenti di pertigaan lampu merah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Beruntung seluruh penumpang berhasil selamat. Pengguna jalan di kawasan pertigaan Simpang Mirah, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Minggu sore digemparkan dengan terbakarnya sebuah mobil Kijang di pertigaan lampu merah setempat. Mobil Kijang berpenumpang satu keluarga asal Mojokerto itu ludes terbakar. Kejadian bermula saat mobil Kijang yang dikendarai oleh Sugiarto, warga Desa Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, berpenumpang 4 anggota keluarganya, berhenti di pertigaan lampu merah setempat. Namun tiba-tiba bagian depan mobil mengeluarkan percikan api. Sugiarto kemudian langsung membuka kap mesin serta menyuruh istri dan 2 anaknya serta saudaranya keluar dari mobil. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Warga bersama pemilik mobil berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api terus membesar dan menyebar ke seluruh bagian mobil. Mobil baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian saat petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu pemirsa, sebuah toko bangunan milik anggota polisi di Kabupaten Lamongan dibobol maling. Saat menjalankan aksinya, pelaku merusak dan mengambil memory card CCTV. Akibat dari pencurian tersebut, pemilik toko bangunan menderita kerugian sekitar 10 juta rupiah. Toko bangunan milik anggota polisi yang ada di Jalan Raya Sugio, tepatnya di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan dibobol maling. Petugas kepolisian yang mendapati laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Kasus pencurian itu baru diketahui sekitar pukul 6.30 pagi oleh salah satu karyawan bernama Wahyu Firmansyah. Saat itu karyawan tersebut telah mendapati toko dalam keadaan acak-acakan. Wahyu pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, petugas mendapati gembok pagar depan dan tengah hilang, ruang kantor berantakan, kabel CCTV terputus, dan DVR CCTV hilang. Selain itu, 2 dus paku gipsum, barang-barang yang ada di dalam etalase seperti gerinda tangan, bor listrik, dan alat amplas raib dibawa kabur pencuri. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Diduga pelaku masuk ke dalam toko besi dan bangunan ini melalui pagar depan dengan cara merusak gembok pagar depan dan gerbang tengah. Setelah terbuka, pelaku dapat dengan mudah masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang. Awalnya tadi saya masuk, saya buka ini ya. Saya masuk ke dalam, di dalam sudah acak-acakan, saya lihat kabel CCTV sudah terputus semua. Lalu saya bilang ke Mas Gembong laporan ke Polsek Kota. Jam berapa ya? Jam 7:10. Lihat ini pertama kali langsung lapor, kaget itu ya? Kaget, langsung lapor Mas Gembong. Mas Gembong langsung telepon. Apa aja itu Mas Gembong? Yang hilang mesin gerinda, mesin bor, kunci Inggris, laci, sama alat CCTV. Itu alatnya diambil semua, Mas? Iya, alat diambil semua. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pendalaman.
Diduga sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi sehingga langsung mengeksekusi CCTV yang ada di sejumlah titik lokasi kejadian. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, seekor sapi betina seberat lebih dari 200 kg terperosok ke dalam lubang septic tank sedalam 5 meter di Kabupaten Ngawi. Petugas damkar dan relawan setempat membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk melakukan proses evakuasi ternak sapi tersebut. Seekor sapi betina dengan berat lebih dari 200 kg milik Untari 45 tahun, warga Dusun Pancuran, Desa Pancingan, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terperosok ke dalam lubang septic tank yang ada di belakang kandangnya. Sapi betina ini diduga terperosok ke dalam septic tank Minggu malam saat tali yang dipakai mengikat sapi terlepas. Pemilik sapi Untari mengaku dirinya baru mengetahui sapi miliknya masuk ke dalam lubang sedalam 4 hingga 5 meter sekitar jam 12 malam. Karena tidak bisa dievakuasi, dirinya meminta bantuan petugas relawan dan pemadam kebakaran pada siang harinya. Darate nolong, nggak diikat, tapi nggak tahu, cemplung nggak tahu. Oh, cemplung ya? Nggih. Tahunya jam berapa, Ibu? Jam 12-an. Jam 12. Nggih. Susah nggak buat evakuasinya, Bu? Yo susah, dari tadi malam jam segini baru bisa. Itu sapinya jantan atau betina? Betina. Betina. Beratnya berapa kintal, Bu? Berapa kilo, Bu? Tahu deh. Kira-kira yo 2 kali ya. 2 kintal lebih ya? Nggih. Itu ada yang luka nggak, Bu? Luka. Apanya, Bu? Itu punggung itu banyak tuh luka. Banyak, ada 10 orang ya? Ini kedalamannya berapa ini, Bu? Tanknya? 4 atau 5. 5 meteran ya? Sementara petugas relawan Sikatan bersama pemadam kebakaran setempat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sapi dengan menggunakan tambang. Sebelum dievakuasi, lubang septic tank tersebut diisi air untuk mempermudah pengangkatan sapi. Selang 1 jam kemudian, sapi itu berhasil dievakuasi petugas. Bahwa ada sapi yang masuk ke dalam sumur. Kemudian kami tiba di lokasi, kita asesmen ternyata sapi itu cukup dalam ya, sekitar 4 meter, dan berat sapi kita perkirakan di atas 200 kilo. Jadi kami sangat kesulitan sekali kalau kita angkat sapi ke atas. Kemudian kami meminta bantuan kepada damkar untuk mengisi sumur itu menggunakan air supaya sapi bisa terangkat dengan ringan. Sekitar 1 jam sapi dapat kita evakuasi bersama warga dalam keadaan selamat. Ya, kendalanya di berat sapi yang cukup berat tadi. Pasca kejadian, pemilik rumah langsung menutup lubang septic tank menggunakan kayu agar sapinya tidak lagi terperosok ke dalam lubang yang sama. Akibat kejadian itu membuat ternak sapi mengalami luka. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, jelang Idul Adha jadi berkah bagi pedagang kambing online di Tuban. Informasi unik tersebut kami hadirkan sesaat lagi. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi-tapine, Dik. tangan kita gede apa Mas? Mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku lomeng bersih-bersih kandang lah, kira icik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dewi iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Aja lali lho, Dik. Terserah Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kambing online di Kabupaten Tuban. Ratusan pesanan kambing kurban datang dari lokal maupun luar daerah. Jual beli online lebih diminati warga lantaran tidak perlu mengunjungi peternakan untuk membeli kambing kurban. Penjualan hewan kurban sekarang ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau offline, tetapi juga secara daring atau online. Bahkan penjualan secara online jauh lebih banyak diminati oleh masyarakat karena tak harus pergi ke pasar dan cukup melalui media sosial. Hal ini salah satunya seperti yang dirasakan Marhaban, 50 tahun, pedagang kambing online asal Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang kebanjiran pesanan kambing kurban. Marhaban sudah menggeluti profesi sebagai pedagang kambing sejak tahun 2000 silam. Sebelumnya dirinya menawarkan kambing dagangannya dari mulut ke mulut serta pasar hewan. Namun sejak 2 tahun terakhir, dirinya juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai alat jual beli. Setiap kali mendapatkan kambing yang ia beli dari pasar hewan, Marhaban selalu memfoto kambingnya lalu diposting di akun media sosial miliknya. Siapa sangka hal tersebut menjadi berkah bagi dirinya. Menjelang Hari Raya Kurban, banyak pesanan kambing kurban yang datang melalui postingan tersebut. Hingga saat ini, sudah 200 pesanan kambing kurban yang diterima olehnya. Pesanan biasanya datang dari lokal Jawa Timur serta dari Jawa Barat. Harga yang dipatok pun relatif murah. Untuk kambing kurban, Marhaban mematok harga 2 juta hingga 7 juta rupiah per ekor. Jenis domba, Jawa Randu, Ektawa, pokoknya semua jenis lah ada. Ini untuk korban Pak ya? Ini untuk korban, ya. Tapi kalau orang punya hajatan, punya apa, mau syukuran, mau ada acara sama teman-teman, kita juga melayani ya harga murah. Pak, biar cepat laku ini jualnya gimana Pak? Jualnya kita kan melalui online juga ya, dari omongan orang, karena kita berjalan ini sudah mulai tahun 2000 kita. Bukan kita istilahnya bakul, bukan bakul baru. Pedagang lama kita. Harganya sampai berapa Pak? Dari berapa sampai berapa untuk korban? Harganya sekitar 2 juta, kita juga melayani sampai 7 juta ada. Jadi semua orang permintaan kita pokoknya cocok barang, ready barangnya. Sampai sejauh ini sudah laku berapa ini Pak? Sampai saat ini udah ada pesanan kurang lebih 200. Itu dikirim kemana saja Pak? Kirim sekitar Jawa Timur ini aja. Ada ini yang dari Bekasi sudah berangkat. Ini nanti 2-3 hari lagi ini kemungkinan berangkat. Selain lagi. melayani jual beli online, Marhaban juga melayani jual beli secara offline. Apabila ada pembeli yang hendak melihat langsung ke kandang kambing miliknya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, jelang Idul Adha, Disnakan Bojonegoro menghimbau kepada penjual hewan kurban agar tetap waspada terhadap penyakit BEF dan antraks. Sementara sejauh ini, ketersediaan hewan kurban di Bojonegoro dipastikan sangat mencukupi. Meskipun Hari Raya Idul Adha kurang 3 minggu lagi, namun geliat penjual hewan kurban sudah mulai merambah di seluruh wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada para penjual hewan kurban untuk mewaspadai penyakit yang berpotensi menyerang hewan, baik sapi, kambing maupun domba. Kabid Kesehatan Hewan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakan Bojonegoro, Dr. Hewan Lutfi Nurrahman mengatakan ada sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai. Di antaranya bovine ephemeral fever atau BEF yang merupakan penyakit yang bisa menyerang hewan sapi dengan gejala demam. Biasanya penyakit tersebut berpengaruh terhadap kurangnya nafsu makan hewan sapi. Guna mengantisipasinya, para peternak maupun penjual bisa rutin memberikan minum, makan, serta beberapa vitamin bagi sapi. Selain penyakit BEF, Disnakan Bojonegoro juga mewaspadai adanya penyakit antraks. Meskipun belum terdeteksi adanya penyakit tersebut di Bojonegoro, namun pihaknya tetap menghimbau kepada para penjual hewan kurban.
Lutfi menambahkan, adapun beberapa ciri-ciri hewan terjangkit penyakit antraks, di antaranya terjadinya pendarahan pada kumlah atau lubang alami pada tubuh hewan, sehingga hewan nampak lesu dan paling parah, menyebabkan kulit sapi mengeluarkan darah. Untuk saat ini dok, penyakit yang harus diwaspadai bagi para penjual hewan kurban ini apa saja mungkin? Untuk kewaspadaan penyakit, untuk saat ini yang utama biasanya untuk cuaca yang sangat terik seperti ini, yaitu bovine ephemeral fever atau BEF yang disebabkan oleh virus, di mana sapi-sapi yang tingkat stresnya tinggi akibat mungkin kekurangan minum, dan biasanya pernah kita sibuk di sawah dan ladangnya lupa kasih minum, bisa memicu atau sebagai faktor predisposisi daripada kejadian BEF, bovine ephemeral fever ini. Untuk penyakit-penyakit lain yang perlu diwaspadai yaitu tetap antraks, di mana ini alhamdulillah Bojonegoro belum ada, tapi dengan kewaspadaan kita, walaupun belum ada, kita tetap waspada dengan transmisi daripada penyakit antraks ini. Untuk penyakit antraks ingin saya sampaikan juga cirinya yaitu adanya pendarahan di lubang-lubang kumlah atau lubang-lubang alami tubuh, kemudian tapi sapinya tampak lesu, kemudian nafsu makannya turun, kemudian dia kalau sudah parah sekali bisa keluar darah di kulitnya, tapi Bojonegoro belum ada. Sejauh ini untuk populasi ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro masih sangat mencukupi, yakni sapi sebanyak 21.526 ekor, kambing 18.140 ekor, dan domba 21.715 ekor. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya pemirsa, harga komoditas sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan tertinggi dialami oleh harga bawang merah yang mencapai Rp50.000 per kilogram. Diduga kenaikan ini terjadi akibat minimnya stok dari petani. Berenang di Bengawan Madiun, pelajar SMP di Ngawi tewas tenggelam. Informasinya hadir usai jeda pariwara. Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Pemirsa, Anda masih bersama kami.
Seorang pelajar SMP di Kabupaten Ngawi tewas tenggelam di aliran Sungai Bengawan Madiun. Diduga pelajar tersebut tenggelam saat bermain dan berenang bersama dengan teman-temannya di aliran sungai setempat. Irfan Wahyu Nurrohim, 13 tahun, warga Dusun Sidomulyo, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Bengawan Madiun. Kejadian bermula saat pelajar SMP ini berenang di aliran Sungai Bengawan Madiun bersama sejumlah temannya Sabtu sore. Diduga korban tenggelam karena memang tidak bisa berenang. 2 jam kemudian sejumlah warga yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jasad korban tak jauh dari lokasi awal dilaporkannya tenggelam. Warga langsung membawa korban ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi. Anaknya sebenarnya sudah istirahat di rumah. Habis duhur itu sudah tidur-tiduran, akhirnya diajak teman-temannya untuk main. Nah, orang tuanya tidak tahu mainnya kemana, tidak tahunya mainnya ke sungai ini. Tahunya kalau tenggelam? Temannya ada 3 orang anak kan, nah, 3 orang anak, yang satu tenggelam, yang satunya itu lari pulang. Minta pertolongan warga. Akhirnya warga sekitar sini ikut nyelam. Dan akhirnya masih ditemukan di sekitar TKP. Nah, korban kebetulan tidak bisa renang. Pelajar kelas berapa, Pak? Kelas 1 SMP Negeri 5. Tangis histeris keluarga korban pecah begitu jasad anak pasangan Sukimin dan Sriani ini tiba di rumah duka. Keluarga tak menyangka anaknya pulang dalam kondisi tak bernyawa. Sekitar pukul 15, tadi warga menelpon melaporkan bahwa ada anak tenggelam di Sungai Madiun. Akhirnya kami bergerak ke TKP dan saat itu untuk korban sudah ditemukan oleh warga. Kapan dilakukan visum di tempat kemarin? Ya, kita panggil dari Puskesmas Ngawi Purba untuk laksanakan visum luar dan hasilnya bahwa korban meninggal karena tenggelam. Setelah dilakukan visum luar oleh petugas puskesmas, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, hanya selisih sekitar 1 jam, giliran pelajar SMK di Kabupaten Ngawi dilaporkan tenggelam di Bengawan Madiun. Petugas gabungan berhasil menemukan jasad korban tak jauh dari lokasi awal korban tenggelam. Hanya selisih 1 jam setelah pelajar SMP tenggelam, kejadian serupa juga menimpa seorang pelajar SMK, warga desa Kandangan, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama ke-5 temannya. Warga dan petugas gabungan yang belum meninggalkan lokasi pertama langsung melakukan pencarian di lokasi kedua. Setelah proses pencarian selama sekitar 1 jam, akhirnya warga menemukan jasad Muhammad Akil, 16 tahun, warga desa Kandangan, Kecamatan Kabupaten Ngawi yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Bengawan Madiun Sabtu sore. Oleh warga, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi. Diduga korban mengalami kram saat berenang di Bengawan Madiun hingga mengakibatkan korban tenggelam. Di dasar. Nyelam dulu gitu? Ya, nyelam. Terus gimana? Tangannya dulu atau apa yang bisa diangkat? Kepalanya tadi nyenggol kepalanya, baru saya angkat. Oh, gitu. Ke Dari pinggir itu ya? dasar, ya. Jarak dari tenggelam berapa jauh? Paling sekitaran 8 meter lah. Kedalaman berapa? Kedalaman sekitar 4 meter. Jasad pelajar SMK ini akhirnya dilakukan visum oleh pihak kepolisian dan petugas puskesmas. Hasilnya, pelajar SMK tersebut murni tewas karena tenggelam. Jadi pukul 4 sore tadi, kebetulan mereka berlima, ini satu sekolah, mau belajar kelompok, terus mereka mandi-mandi di sungai dulu. Setelah berenang, korban atas nama Muhammad Akil ini sebenarnya bisa renang, tapi nyampe tengah ternyata entah kram atau apa, akhirnya minta tolong temannya. Temannya mau bantu, udah nggak bisa, akhirnya tenggelam, temannya lari ke rumah orang tuanya untuk menyarikan pertolongan warga setempat. Berapa lama evakuasinya? Ya kurang lebih 1 jam.
Alhamdulillah sudah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Jarak ditemukan dari TKP awal berapa jauh? Masih di TKP awal, sekitar 5 meter. Itu pelajarnya? Pelajar, SMK Trisakti. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.